Selamat sore saudara, Shalom. Dengan saya Tri Widyarto ya, pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia MKU untuk mahasiswa. Baik kelompok MU116T maupun MU116P UKSB. Baik saudara, pada kesempatan yang baik sore hari ini, kita akan teruskan kuliah kita Bahasa Indonesia ini ya, dengan masuk ke bab 2. Bab pertama sudah kita bahas minggu lalu ya, tentang sejarah bahasa Indonesia, dan sudah saya berikan tugas pada saudara untuk dikerjakan dengan baik. Nah, kesempatan kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang etika dan filsafat dalam penggunaan kemampuan berbahasa ya. Di bab 2 Anda bisa lihat silabinya, yaitu etika dan filsafat dalam kemampuan berbahasa kita. Baik saudara, bab 2 ini masih bersifat teori dan sedikit praktek nanti ya, belum masuk ke materi utama tentang membaca, menulis dan sebagainya. Tapi ini perlu saudara sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, ini sangat perlu untuk memahami bagaimana etika dan filsafat yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Saudara, mungkin tahun lalu saudara masih duduk di bangku SLTA ya, SMA atau SMK. Ya, Anda mungkin usia belum menginjak 17 tahun untuk SMA ya, sehingga Anda sebenarnya belum bisa dituntut di muka hukum apabila Anda melakukan kesalahan. Karena memang usia SMA ini masih di bawah 17 tahun ya, belum bisa menerima tuntutan hukum jika melanggar suatu persoalan. Tapi saudara sekarang, saudara sudah menjadi mahasiswa, mungkin semester tahun pertama ini, atau tahun kedua, atau tahun ketiga dan sebagainya. Nah, Anda sudah dewasa, maka perbuatan Anda, tingkah laku Anda, termasuk juga tingkah laku perbuatan kita dalam tulis-menulis, itu sudah bisa diperhadapkan pada hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum perdata, saudara. Nah, karena itu, Anda harus memahami lebih dahulu tentang etika dalam penulisan karya ilmiah. Saudara ya, kita masuk ke etika ini ya. Nah, bukunya sama, saudara. Bukunya tentang ini yang sudah Anda miliki semua. Etika dan kemampuan berbahasa ini yang saya tulis dengan teman-teman dosen bahasa Indonesia ya. Sudah Anda baca di sini. Saya tidak menjelaskan lagi tentang apa itu etika, apa itu filsafat, definisi dari A, B, C, tidak saya bahas. Tapi saya lebih kepada aplikasinya. Bagaimana menerapkan etika dalam tulis-menulis, bagaimana menerapkan filsafat sebagai mahasiswa dan seterusnya. Ya, nah, secara singkat saja, etika itu adalah suatu ilmu di sini ya, ilmu untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, tingkah laku mana yang patut untuk dicontoh, tingkah laku mana yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Dalam ini sebagai mahasiswa, secara khusus sebagai mahasiswa yang akan menulis karya ilmiah. Nah, saudara, Anda sekarang sudah mahasiswa, maka tulisan Anda jika tidak sesuai dengan etika dalam penulisan karya ilmiah, maka Anda bisa dituntut di muka hukum. Sebagai contoh ya, Anda menulis suatu karya ilmiah, menyadur atau mengutip dari karya-karya orang lain tanpa Anda sebutkan sumbernya dengan jelas,
maka Anda bisa masuk dalam kategori plagiat. Ya, nah, plagiat ini bisa dituntut sebagai hukum. Nah, oleh karena itu saudara, sebelum saudara nanti lebih lanjut dalam semester-semester berikutnya, tahun-tahun berikutnya banyak sekali tugas-tugas yang harus Anda terima, maka saya jelaskan di sini. Ada etika yang harus dipatuhi oleh setiap mahasiswa, setiap dosen, setiap orang yang sudah dewasa dalam menulis. Karena karya ilmiah seseorang itu dilindungi oleh undang-undang. Hak paten juga bisa. Ya, sehingga kalau Anda mengutip harus menggunakan etika-etika pengutipan karya ilmiah. Sebutkan dengan jelas bukunya apa, siapa penulisnya, penerbitnya apa, tahun berapa, halaman berapa, dan seterusnya. Ya, jadi ini penting saudara. Anda harus beretika sebagai mahasiswa. Mulai sekarang ini harus beretika. Mungkin dulu pada waktu di SMA, meskipun sudah diajar oleh guru bahasa Indonesia, tapi mungkin belum begitu strength ya untuk etika ini. Nah, Anda sudah mahasiswa, sekarang sudah dewasa, harus dipenuhi secara ketat etika ini. Bagaimana cara mengutip, bagaimana cara menyadur, bagaimana cara menulis yang benar, nanti dibahas dalam pokok bahasan menulis karya ilmiah. Tapi di sini saya ingin menekankan bahwa suatu etika penulisan karya ilmiah harus difahami oleh mahasiswa, oleh dosen, oleh guru, oleh setiap penulis yang menggunakan karya ilmiah ini sebagai hasil karya tulisannya. Ya, Anda bisa berhadapan dengan hukum apabila tidak menggunakan kaidah atau etika yang benar dalam menulis, khususnya dalam mengutip sumber-sumber pustaka. Jadi saudara, ya, etika di sini lebih praktis, yaitu bagaimana Anda menulis, cara mengutip buku sumber dalam karya ilmiah Anda. Harus benar-benar diperhatikan nanti pada waktu Anda dapat tugas untuk menulis karya ilmiah. Karena etika ini menjadi etika yang luar biasa pentingnya bagi seorang ilmuwan. Termasuk Anda, saudara mahasiswa dan ilmuwan. Ya, bukan hanya calon ilmuwan, Anda sudah ilmuwan karena sudah menjadi mahasiswa. Ya, sehingga Anda punya kewajiban untuk mentaati etika-etika dalam penulisan karya ilmiah. Itu yang pertama, saudara, etika. Ya, sedangkan apa itu makna etika, apa itu fungsi, silahkan baca sendiri buku ini, sudah jelas. Yang kedua, saudara, adalah filsafat, saudara. Apa itu filsafat? Bisa Anda baca sendiri juga. Tapi secara sederhana saya katakan bahwa filsafat secara sederhana nih ya, bisa dikatakan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal. Cara memandang seseorang terhadap suatu hal. Ya, Anda sebagai mahasiswa harus memiliki filsafat kehidupan yang jelas. Jangan sampai Anda tidak memiliki filsafat. Jangan sampai Anda tidak memegang filsafat tertentu. Anda nanti akan diombang-ambingkan oleh ilmu yang Anda terima selama perkuliahan itu. Tapi jika Anda memegang satu filsafat hidup yang kuat, yang kokoh, maka Anda akan lebih mantap dalam menerima berbagai macam ilmu pengetahuan yang sedang Anda tempuh di perguruan tinggi ini, saudara. Saudara, ada yang mengambil fakultas psikologi, ekonomi, teologi, elektro, musik dan pertunjukan, bahasa Inggris, sejarah. Dalam presensi saya itu saya lihat sangat beragam jurusannya. Karena ini adalah mata kuliah umum sehingga diambil seluruh fakultas dan program studi ya di UKSW. Nah, saudara akan mendalami ilmu-ilmu yang Anda tekuni nanti sampai selesai, sampai sarjana, bahkan harus sampai ke magister ataupun doktor, saudara ya. Nah, tapi Anda harus tahu, saudara, bahwa
selama Anda mendalami ilmu-ilmu itu, maka Anda seharusnya sudah memilih, menentukan dalam sepanjang jalan ini ya, filsafat apa yang akan saya pegang supaya saya lebih mantap dalam menekuni ilmu yang saya geluti, yang saya pelajari. Sebagai contoh, Anda seorang muslim barangkali, mahasiswa muslim, maka Anda bisa memegang filsafat Islam yang saya pegang dalam kehidupan ini. Saya ukur dengan filsafat Islam. Cocok enggak? Kalau enggak cocok, saya akan sesuaikan atau saya tolak, itu hak Anda untuk menolak suatu pemahaman, suatu pengertian ilmu tertentu. Ya, atau Anda seorang Kristen. Saya memegang etika Protestan yang dikemukakan oleh Johannes Calvin. Boleh. Jadi Anda dalam kehidupan bermahasiswa, Anda punya pegangan. Anda sebagai seorang Kristen memegang teguh etika Kristen. Sehingga Anda dalam mempelajari ilmu, ini bisa mantap ilmunya. Ilmu tidak menguasai Anda, tapi Anda menguasai ilmu karena Anda berpegang pada filsafat tertentu. Atau Anda seorang yang studi di ekonomi, ya, Anda memegang filsafat materialisme, silakan, tidak ada yang larang, ya. Semua ada manfaatnya jika Anda tekuni dengan sungguh-sungguh. Anda seorang Buddha, mahasiswa Buddha, saya lihat ada ya di presentasi saya, ya. Anda bisa memegang teguh filsafat Buddhis, sehingga ilmu yang Anda terima itu bisa Anda terima, Anda sesuaikan dengan jati diri Anda sebagai seorang Buddha yang menganut filsafat Buddha, sehingga Anda menjadi manusia yang baik, sempurna, dalam arti Anda tidak tergoyahkan oleh ilmu-ilmu yang beragam ini. Ya, nah, ini pentingnya filsafat bagi seorang mahasiswa. Perlunya Anda pegang filsafat tertentu yang sesuai dengan jati diri Anda, supaya Anda bisa kuat dalam studi di perguruan tinggi. Tidak hanya kecerdasan yang dicari, saudara, tapi juga kekuatan jati diri. Kekuatan jati diri ada dalam filsafat yang Anda pegang nanti, atau mulai Anda belajar tentang filsafat apa yang sesuai dengan jiwa Anda. Tanpa memegang filsafat tertentu, maka Anda akan terombang-ambingkan oleh ilmu pengetahuan. Jangan sampai ilmu pengetahuan itu justru menguasai Anda, tapi Anda harus bisa menguasai ilmu pengetahuan. Anda gunakan untuk kemaslahatan bersama-sama. Nah, ini namanya mahasiswa yang bagus. Mahasiswa yang berfilsafat, mahasiswa yang memiliki teguh filsafatnya, bisa menerima apapun ya, dengan disesuaikan, dengan diakomodasikan, dan dengan diolah ya, yang baik, yang bisa untuk kepentingan sesama. Nah, ini adalah contoh bagaimana pentingnya filsafat bagi setiap mahasiswa. Ya. Yang pertama tadi etika. Anda harus memegang etika dalam penulisan, karena Anda sebagai mahasiswa yang sudah mandiri, yang sudah dewasa, yang sudah bisa berdiri di hadapan hukum. Kalau Anda nggak hati-hati, bisa ya berhadapan dengan hukum. Anda mungkin berkilah, saya nggak tahu Pak kalau ini mencontek milik orang lain. Saya nggak tahu kalau ini salah, bahwa saya ini berhadapan dengan hukum dan sebagainya. Maka saya katakan bahwa Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, dalam penulisan harus menggunakan etika penulisan. Seperti apa etikanya? Nanti kita bahas dalam pokok bahasan penulisan karya ilmiah. Nanti pertemuan ke-4. Ya, saudara ya. Jadi ada dua hal, saudara, dalam
Bab 2 ini singkat tetapi ini mendasar bagi kita. Yang pertama, etika penulisan. Yang kedua, filsafat bagi seseorang. Nah, saudara, untuk filsafat ini juga akan membawa kepada kepribadian Anda yang teguh dalam menulis nanti, saudara. Contoh ya, jika Anda memegang, ini contoh saja. Jika Anda memegang filsafat Muslim, filsafat Islam secara kuat, ya, tulisan-tulisan Anda, karya-karya Anda pasti dijiwai oleh filsafat Muslim tadi, Islam tadi. Meskipun Anda seorang ekonom, Anda seorang psikolog dalam kuliah di UKSW ini, tapi kan Anda memegang teguh filsafat Islam, ya, maka tulisan ekonomi Anda itu berjiwa filsafat Islam. Tulisan psikologi Anda itu pasti berjiwa filsafat Islam. Ada nuansa keislamannya. Ada nuansa teologis keislamannya itu. Nah, ini justru menarik, saudara. Saudara dikenal dengan ciri khasnya. Perasaan Anda seorang ilmuwan dan memegang teguh filsafat Islam. Jadi ini luar biasa, bisa membawa ciri khas Anda dalam karya ilmiah. Bahkan juga dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, filsafat tidak ada salahnya, saudara. Anda pelajari, Anda lihat yang baik mana, yang kurang baik mana, ditinggalkan dan sebagainya. Atau mungkin Anda seorang menganut filsafat Kristen, ya, etika Protestan tadi. Maka tulisan-tulisan Anda, meskipun itu Anda seorang sejarawan nanti, Anda seorang ekonom, ya, tapi nuansa etika Kristen itu masuk dalam tulisan-tulisan Anda. Kehidupan Anda sehari-hari ini sudah dijiwai dengan etika Kristen. Kehidupan keluarga Anda, kehidupan Anda di masyarakat, ya. Nah, ini adalah pentingnya filsafat, saudara, yang harus Anda pegang sungguh-sungguh dalam bermahasiswa. Bayangkan, jika seorang mahasiswa tidak memegang filsafat tertentu, semau dia, nggak peduli dengan filsafat, maka ilmu yang diberikan oleh dosen ditelan mentah-mentah saja. Semua ilmu ditelan mentah-mentah. Maka dia akan kebingungan. Karena nggak ada saringannya. Nggak ada filternya. Mana yang benar, mana yang salah. Saudara jangan beranggapan bahwa setiap yang diajarkan dosen pasti benar. Tidak. Anda harus kritis, saudara. Belajar bahasa Indonesia, belajar kritis, saudara. Setiap yang diajarkan dosen belum tentu benar takat itu. Belum tentu benar. Maka kita perlu berpikir kritis terhadap pendapat dari dosen, pendapat dari buku. Termasuk saya di sini harus Anda kritisi. Belum tentu saya benar omongan saya. Anda bisa kritis saya, informasikan, Bapak salah, kurang tepat, saya akan terima itu, kita diskusi secara bersama-sama. Nah, itu hanya bisa dimiliki oleh seorang yang memegang filsafat yang teguh, saudara. Sehingga dia bisa kritis terhadap permasalahan yang ada dengan pedoman pada filsafat yang dipakai tadi. Justru dalam filsafat ini orang tidak fanatis. Dia akan menerima perbedaan. Karena dalam filsafat apapun yang dipakai, ya, ada pintu keterbukaan dalam menerima perbedaan dalam setiap filsafat. Nanti bisa Anda baca di buku ini. Ya, jadi dalam filsafat terbuka kemungkinan pintu-pintu keperbedaan dari yang lain. Itu hal yang biasa, berbeda itu. Filsafat memberikan ruang yang luas untuk berbeda dengan orang lain, berbeda dengan pendapat lain, dan seterusnya. Saudara, itu saja untuk pertemuan ini.
bab kecil ini ya, yang penting etika harus Anda pahami dengan benar dan Anda terapkan dalam bermahasiswa. Filsafat, Anda sekarang proses untuk mencari filsafat apa yang cocok buat saya. Anda bisa membaca buku-buku, membaca orang lain, membaca dosen, orang tua ya, untuk bisa mencontoh, boleh mencontoh ya, karena cocok dengan Anda ya, lalu Anda ambil filsafatnya, terapkan dalam kehidupan Anda sehingga Anda menjadi mahasiswa yang kuat, punya prinsip, punya etika, punya filsafat yang kuat sehingga Anda kritis dalam menghadapi seluruh tantangan kehidupan bermahasiswa. Oke saudara, ya itu yang saya berikan. Ada satu tugas untuk Anda. Tugasnya singkat saja. Ya, tugasnya adalah jelaskan fungsi etika dan filsafat bagi seorang mahasiswa. Ya, jelaskan fungsi etika dan filsafat bagi seorang mahasiswa. Etikanya umum sifatnya, bukan etika penulisan, tapi etika yang umum. Filsafat juga sifat umum. Jadi apa fungsi etika dan filsafat secara umum bagi setiap mahasiswa. Oke ya, cukup ditulis satu lembar saja, satu lembar parto, ditulis 1,5 spasi jaraknya ya, dan kirim ke email yang sudah saya berikan pada Anda. Waktu pengirimannya selama 4 hari dari tanggal ini, dari tanggal 20 ini, dari tanggal 24 nanti dikumpulkan ya dengan online. Tidak perlu Anda datang ke kantor atau ke kampus, cukup dari rumah Anda ketik, Anda tulis, kirim email kepada saya. Oke saudara, tetap semangat belajar meskipun kita tidak bertemu ya. Semangat belajar, baca buku yang bagus, yang banyak. Untuk menjawab pertanyaan saya harus baca buku. Selain buku ini, baca buku yang lain juga. Oke ya, saudara. Selamat sore. Tuhan memberkati. Amin.